Selamat datang di KTD Garuda 01. Di saat ini akan ada pelatihan tentang cara menanam tanaman sayuran hidroponik. Nah, ini mari kita masuk ke persiapan tempat acara tanaman hidroponik. Ini lokasi untuk tanaman hidroponik dan untuk temu lapang. Jadi pelatihan untuk tanaman hidroponik. Nah, ini medianya dan fasilitas. Ada kursi-kursi. Pesertanya terdiri dari ibu-ibu, pemuda-pemudi, dan bapak-bapak di wilayah RW 01 Cikaret. Apa ya? Jadi maksud saya pas lah kalau untuk emang ngisi di acara. Kebetulan kita juga emang awam, nggak ngerti apa sih ini, apa sih terkait hidroponik itu, apa manfaatnya, untuk sayurannya apa aja gitu kan. Mungkin nanti lebih jelasnya Mbak Eliana ini ya yang kompeten untuk menjelaskan itu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan lagi ya Pak, nama saya Eliana dari Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Di situ saya sudah semester 6. Sekarang lagi PKL di Depok di Narasumber Village. Asal saya dari Kabupaten Cirebon. Nah, di sini kita akan sama-sama belajar bagaimana caranya bertani dengan hidroponik. Sebelumnya saya akan menyampaikan apa sih hidroponik itu dan apa kelebihan dari hidroponik. Nah, hidroponik adalah cara menanam dengan menggunakan alat-alat seperti ini Pak, instalasi dan juga air. Berbeda dengan pertanian konvensional yang menggunakan tanah, pertanian menggunakan hidroponik ini cenderung diserapnya lebih cepat Pak oleh tanaman. Nah, maka dari itu saya akan memaparkan apa-apa saja yang diperlukan dari bertani menggunakan hidroponik ini. Nah, yang pertama kita udah lihat di depan sini yaitu instalasi hidroponik 100 lubang tanam ya. Kemudian apalagi sih yang diperlukan dari bertani hidroponik ini? Yang pertama, kalau pertanian konvensional tentunya perlu lahan atau tanah. Nah, di hidroponik ini kita perlu ini Pak, namanya rock wall sebagai media tanam. Nah, rock wall ini berperan untuk memberikan menampung si nutrisi-nutrisi yang ada di air yang mengalir di instalasi hidroponik. Nah, kemudian untuk wadah rock wall sendiri yaitu kita memerlukan net pot atau pot yang ditaruh di instalasi yang di bawahnya ini ada jaring-jaring. Mana bu tamu nak? Nah, kemudian kita perlu apa lagi sih dalam bertanam? Tentunya kalau di pertanian konvensional kita memerlukan pupuk. Pupuknya kalau di yang biasanya digunakan petani itu NPK, urea dan lain-lain. Nah, pada hidroponik ini juga kita memerlukan nutrisi Pak. Nah, bisa kita lihat di sini ada larutan nutrisi A dan larutan nutrisi B. Bukan hanya manusia yang perlu nutrisi, tapi tanaman juga perlu nutrisi. Nah, untuk larutan nutrisi A ini berperan sebagai nutrisi makro atau nutrisi yang paling sekali diperlukan oleh tanaman, yaitu nutrisi nitrogen, P, dan kalium. Nah, untuk nutrisi yang B ini vitamin bisa diibaratkan seperti vitamin-vitamin lainnya gitu Pak. Nah, selain itu kita juga perlu ini Pak dan Ibu, perlu TDS meter. Nah, TDS meter ini fungsinya untuk apa sih? TDS meter ini fungsinya untuk mengecek berapa kadar nutrisi yang ada di
tandon air, dan instalasi. Nah, jadi untuk tanaman kita kan akan belajar cara menanam pakcoy ya Pak dan Bu. Pakcoy ini memerlukan nutrisi dengan kadar 600 hingga 700 ppm untuk tahap awal. Kemudian kita juga perlu menyiapkan benih pakcoy untuk ditanam. Nah, yang pertama kita lakukan adalah melakukan penyemaian pada media tanam rockwool. Nah, untuk rockwool ini sendiri dipotong kira-kira ukurannya 2,5 cm Pak. Jadi langkah pertama yang kita lakukan yaitu penyemaian. Nah, sekarang kita lagi memotong media tanamannya dulu. Kita potong-potong kira-kira ukurannya 2,5 cm. Dipotong dulu. Ke sini dulu aja Pak. Jangan sampai putus Pak. Jangan sampai putus. Jangan sampai putus Pak. Ya. Gitu aja ya. Biar disamakan aja. Si bapaknya. Buat dekor. Iya. Udah Pak. Sama tuh. Oh, dia dekor tuh buat warna biru. Aduh, buang aja. Iya kan. Iya hijau. Sama jangan ngancepin orang kan. Jadian bisa buat rumah. Hancur sih. Asal ada tekan awal kan cuma mesti tipis gitu teh anu gini. Biasa sih. Oh, ayo obatnya. Oh, Lidi. Siapa ya Lidi tapi nyere. Ini sekitar 0,5 cm dilubangi ya. Buat benih ya. Iya. Iya boleh langsung dimasukin benihnya aja pakai Caranya? yang jadi ininya biar benihnya nempel kan ini batu. Oh, gitu. Itu satu-satu Tinggal ya. tempelin ininya. Kurang basah kali. Ini orang ini kurang apa? Pakai tangan juga. Oh, pakai bisa, tangan nggak tinggal masalah. masukin. Oh, gampang tangan. Iya, masuk. Oh iya. Oh gitu. Sok mangga ibu-ibu pada nyobian. Satu lubang satu biji gitu. Iya, satu lubang satu biji aja, Pak. Oke, mangga Nanti sok. kan itu bakal besar. Ya, biar praktek. Paling Ya. bijinya 1.000. Oh, berarti satu saset ini bisa lumayan ya. Yang penting nanti bijinya kalau tumbuh bisa keluar. Oh iya benar. Ada toge itu. Jangan jatuh aja ya, Bim. Iya. Ya, sok. Terus Mbak, ini kan NPK ya. Ini AB mix, Pak. Jadi Tiga ini, yang A ini nutrisi makronya yang- NPK. Oh ini NPK. Iya, ada N, P sama K. Kalau misalnya. Ini mah awalnya butiran juga sih Pak, cuman bukan NPK kristal yang warna biru itu. Kiranya Bukan. yang itu Iya. dihancurin. Nah, ini pasain dulu. Nah, gitu itu. Kamu udah paham bener. Oh. Nanti ada Yang di tandon sama yang di instalasi itu nantinya bakal berbeda Pak. Iya, tapi nggak berbeda jauh kok. Misalkan hanya beda puluhan lah. ukurnya apa? Yang bagus itu di tandon, kita ngukurnya apa di lubang tanam? Tolok ukurnya bisa kedua-duanya Pak. Jadi bisa ambil tengah gitu. Biasanya kalau satu kali tanam mah nggak kotor, tapi disesuaikan aja. Kalau udah kotor bisa dilakukan pembersihan dan penggantian airnya Pak.
itu maksud saya itu pergantian airnya. Ya kan biasanya kalau udah lama digunain kan banyak perlu dibersihkan gitu. Tidak airnya. Iya, tetap aja. Air kan mempengaruhi. Iya. Nah terus nanti biasanya kalau udah ditanam nih Pak, terus udah seminggu air yang di tandon itu bakalan berkurang. Oh iya. Nah, Iya. nanti bisa dicek aja pakai ini. Cara pengecekannya Kurang ya. Ya wadah cuma kapan nguapan saya aja. Oh, itu yang nguap ya. Gue ya pasti kurang lama-lama ya. Jadi kita aplikasikan di 1 liter aja ya. Kita coba main di 1 liter apa di ini kan 600 mili ya. Ini 600 tinggal nambah. Yang paling layak gitu. Ini, nah tadi ini kalau ini buat tadi abemik ini. Ini kan 5 mili. Berarti 1 mili ini segini. Seliter itu air kebutuhannya. Berapa tadi Mbak? Seliter 5 mili berarti 1 liter air biasa. 5 mili HBA, 5 mili B. Gitu. Jadi begini nih nanti ukurannya. Isi 50 tinggal kali. Ya.